Halo semua, balik lagi bareng gue Verave. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menyuruh Wu Zhen untuk membuka kotak atau peti batu yang ada di bawah pohon spiritual. Tiba-tiba Xiaoyan pun lalu berkata, "Tunggu dulu Wu Zhen, biarkan aku saja yang membukanya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lazy pun lalu berkata, "Awas saja nanti kosong lagi," ucap dari Lazy. Klik, kotak batu itu pun akhirnya dibuka. Dan tiba-tiba sosok Xiaoyan pun terkena sambaran petir. Xiaoyan pun langsung berlutut dan kemudian dia berteriak, "Kenapa menjadi seperti ini?" teriak dari Xiaoyan. Lazy dan Wu Zhen pun langsung mendekat karena mereka merasa penasaran. Lalu mereka melihat ke dalam kotak batu itu. Kemudian Lazy menjulurkan tangannya ke dalam kotak batu itu. Ternyata kotak batu itu tidak kosong karena masih ada kartu rober warna biru di dalamnya. Ini cukup bagus. Aku pikir kotak itu kosong. Setidaknya masih ada satu kartu rober warna biru di dalamnya. Ini cukup lumayan lah untuk tangan sebusuk sepertimu, ucap dari Lazy sambil menunjukkan senyuman yang mencibir Xiaoyan. "Aku sepertinya telah dikutuk," jawab dari Xiaoyan. Kemudian Lazy pun berjalan ke arah kotak batu yang kedua. Dia lalu mengulurkan telapak tangannya dan membuka kotak batu itu. Setelah beberapa saat, seluruh tempat rahasia ini dipenuhi dengan cahaya. "Hei, apakah ini adalah sebuah skill bertarung?" ucap dari Wu Zhen. Di kotak batu yang kedua, ternyata ada sebuah gulungan yang tergeletak di dalam kotak itu. Meskipun itu hanya sebuah gulungan, gulungan itu memancarkan aura yang membunuh sangat kuat. "Skill bertarung," ucap dari Xiaoyan. Wu Zhen pun segera mengambil gulungan di dalam kotak batu itu. Kemudian dia menyerahkannya kepada Xiaoyan. Lazy juga ikut melihat gulungan di tangan Xiaoyan itu dengan rasa penasaran. "Sungguh aura membunuh yang sangat kuat," ucap dari Xiaoyan. Dia merasakan ada aura membunuh yang sangat ganas sebelum dia membuka gulungan itu. Ekspresi Xiaoyan tampak sangat serius kali ini. Dan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Ketika kekuatan jiwanya mengalir ke dalam gulungan itu, berbagai informasi pun lalu mengalir ke dalam pikirannya. "Skill Killing Dead Seal," ucap dari Xiaoyan. Nama skill bertarung ini muncul di benak Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa mendapatkan skill bertarung di tempat seperti ini. Dari nama skill bertarung itu, Xiaoyan pun tahu bahwa skill bertarung ini sangatlah terkait erat dengan Killing Heaven. Skill bertarung ini menggunakan kabut pembunuh sebagai sumber kultivasinya. Dan skill ini benar-benar sangat kuat. Tetapi skill ini hanya bisa dipelajari saat dia berada di Killing Heaven saja. Setelah Xiaoyan memahaminya, Xiaoyan pun tidak terlalu penasaran dengan kekuatan skill bertarung ini. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah ada kalimat terakhir. "Jika kamu berhasil mengelola skill Killing Dead Seal ini, kamu bisa memiliki kemampuan untuk menahan racun dari kabut pembunuh sesuai dengan jumlah penguasaan skill Dead Skillnya," ucap dari Xiaoyan. Kalimat terakhir ini adalah kekuatan sebenarnya dari skill bertarung ini. Dan efek dari skill bertarung ini tidaklah sepele. Skill bertarung ini bisa dipraktekkan. Dan skill ini bernama Killing Dead Seal. Jika aku berhasil menguasainya, aku akan memiliki kemampuan tertentu dengan menggunakan kabut beracun pembunuh yang ada di sini, ucap dari Xiaoyan sambil menyerahkan gulungan itu kepada Lazy. Skill bertarung ini tidaklah rumit, tetapi kesulitannya adalah skill ini berhubungan dengan kabut pembunuh di sini. Jadi, masih ada tingkat bahaya tertentu di dalam pelatihan skill ini sendiri. Ini setara dengan membiarkan tubuhmu memiliki antibodi terhadap kabut pembunuh itu terlebih dahulu. Jadi, ini pasti akan memberi beberapa kesulitan agar bisa berhati untuk bisa berhasil menguasai skill ini. Waktu kita di sini pun sudah hampir habis. Setelah membuka kotak batu ketiga,
kita akan segera pergi dari sini untuk mencari tempat untuk aku bisa berlatih skill ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lazy pun lalu mengangguk. Xiaoyan, apakah kamu masih ingin membuka kotak batu yang ketiga ini? Tanya dari Wu Zhen. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung memelototi Wu Zhen karena dia tahu saat ini mungkin dia lagi apes. Melihat ekspresi Xiaoyan kepadanya, dia pun langsung menggaruk kepalanya dengan canggung. Kemudian dia melangkah maju untuk membuka kotak batu yang ketiga. Kotak batu ketiga pun akhirnya dibuka oleh Wu Zhen. Wu Zhen segera melihat ke dalam kotak batu itu. Dan Wu Zhen sangat terkejut ketika dia melihat isi di dalam kotak itu. Kenapa? Apakah kotaknya kosong? Tanya dari Lazy. Sepertinya keberuntungan Wu Zhen telah habis. Hahaha, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, tiba-tiba Wu Zhen lalu berkata, Tidak, kotak ini tidak kosong. Di dalam sini ada kartu roh berwarna ungu, ucap dari Wu Zhen. Dia segera mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu roh berwarna ungu itu. Dan melihat itu, Xiaoyan pun langsung berhenti tertawa. Sekarang, Lazy dan Wu Zhen lah yang menertawakan Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, kabut pembunuh berwarna merah ini sudah mulai bergerak maju lagi. Dan area Killing Heaven pun menjadi semakin kecil. Dalam ruangan yang terbatas ini, kemungkinan pertempuran terjadi pun akan lebih besar lagi. Ini adalah ketiga kalinya kabut merah pembunuh itu menyebar. Dan waktu untuk semua orang di level pertama ini sudah hampir habis. Tim Xiaoyan saat ini sedang duduk di sebuah lembah. Tepat di tepi kabut pembunuh berwarna merah itu menyebar. Xiaoyan saat ini sedang mengelola skill bertarung Dead Seal-nya. Dan ada nyala api yang membungkus telapak tangannya. Racun yang terkandung di dalam kabut pembunuh ini tidak dapat dikurangi dengan racun biasa. Ketika Xiaoyan merentangkan telapak tangannya yang tertutup oleh Immortal Flame ke udara, dia langsung mengerti bahwa Xiaoyan buru-buru mengeluarkan telapak tangannya. Meskipun Xiaoyan sudah menggunakan Immortal Flame, racun dari kabut pembunuh ini masih menempel di telapak tangannya dan menyerap ke dalam tubuhnya. Di sini Xiaoyan mencoba untuk menyentuh kabut merah itu dan kabut beracun itu akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Walaupun lengan Xiaoyan sudah dilindungi oleh Immortal Flame. Tetapi Xiaoyan tidak panik akan hal itu, karena jika dia ingin mengelola Killing Dead Seal, dia harus membiarkan kabut pembunuh itu untuk masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian mendapatkannya menjadi skill Killing Dead Skill. Xiaoyan lalu memejamkan matanya dan kabut pembunuh itu pun mengalir dengan deras ke dalam tubuhnya. Setelah Xiaoyan memahami sifat dari kabut pembunuh ini, dia menjadi lebih fokus lagi untuk mendapatkan skill bertarung Killing Dead Seal-nya. Setelah energi kabut pembunuh itu mengalir di tubuh Xiaoyan, kemudian Xiaoyan pun menekannya. Energi dari kabut pembunuh ini memang menjadi tenang, tetapi itu masih belum cukup untuk dinyatakan sebuah keberhasilan untuk Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan lalu direntangkan lagi, dan dia terus memasukkan kabut pembunuh itu ke dalam tubuhnya. Dengan upaya Xiaoyan yang terus-menerus dan gigih, akhirnya tanda segel skill mengembun di ujung telapak tangannya. Kali ini tidak ada perlindungan sama sekali dari Immortal Flame di telapak tangannya. Kemudian dia langsung terjun ke dalam kabut pembunuh itu. Xiaoyan tidak lagi menyentuhnya, namun langsung memasuki kabut pembunuh itu. Dia terus menelan energi dari kabut pembunuh itu. Lalu Xiaoyan pun telah mengibaskan tangannya. Energi dari kabut pembunuh itu pun lalu mendesing keluar, dan kabut pembunuh di depan Xiaoyan itu lalu terhalau. Xiaoyan pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa skill Killing Dead Seal ini bisa langsung menelan kabut pembunuh itu sebagai sarana untuk menyerang. Dengan cara ini, kekuatan untuk menggunakan kabut pembunuh ini sebagai metode serangan pun terbukti dengan sendirinya. Xiaoyan memanfaatkan kabut pembunuh ini untuk menjadi sebuah senjata dengan skill bertarungnya yang baru ini. Jadi dia bisa melepaskan kabut itu kapan saja. Hanya saja energi yang ditembakannya tidak akan besar dan kecepatannya juga masih lambat, karena Xiaoyan juga masih tahap awal untuk mempelajari skill ini. Aku harus mencobanya beberapa kali, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Lazy juga sepertinya telah berhasil memadatkan segel skill di tangannya. Dan meskipun Wu Zhen lebih lambat dari mereka, bakatnya tidak terlalu buruk.
Akhirnya mereka semua berhasil satu demi satu. Setelah itu mereka bertiga terus duduk bersila. Karena tempat mereka sekarang terlalu dekat dengan kabut pembunuh, semua orang saat ini sudah bergegas menuju ke area inti. Jadi hanya tinggal sedikit orang saja yang masih berkeliaran di tepi kabut pembunuh ini. Saat ini, di telapak tangan Xiaoyan sudah banyak segel skill bertarung muncul satu demi satu di tangannya. Semakin banyak segel yang terkumpul, semakin banyak pula energi dari kabut pembunuh itu yang dapat diserap olehnya. Xiaoyan sekarang menambahkan 3 segel sekaligus. Dan penguasaan Xiaoyan pada skill ini pun terus meningkat dari sebelumnya. Saat Lei Ji dan juga Wu Zhen masih terus berusaha, Xiaoyan tanpa ragu-ragu sedikit pun dia melangkah masuk ke dalam kabut pembunuh itu lagi. Baik Lei Ji dan juga Wu Zhen sama-sama terkejut ketika dia melihat itu. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan ini memang gila, tetapi tetap saja mereka akan terkejut dengan apa yang telah Xiaoyan lakukan pada saat ini. Lagi pula, kabut pembunuh ini tetap sangat menakutkan meskipun Xiaoyan sudah berlatih skill Killing Dead Seal-nya. Tidak hanya itu, setelah Xiaoyan memasuki kabut pembunuh itu, tiba-tiba terdengar suara pertarungan yang sangat sengit di dalam sana. Ini tentu saja membuat ekspresi Lei Ji dan juga Wu Zhen semakin tak karuan. Benar-benar pria yang tidak waras, ucap dari Lei Ji dengan sangat marah. Tetapi suara pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun keluar dari kabut pembunuh itu sambil tersenyum. Skill ini memang sangat berguna. Aku bisa tetap bertahan meskipun aku berada di dalam kabut pembunuh itu. Dan aku juga membunuh beberapa orang di dalam sana. Ucap dari Xiaoyan. Jadi suara pertempuran tadi adalah itu semua karena ulahmu, tanya dari Lei Ji. Ya, ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dari kabut ini. Mereka telah kehilangan akal dan menjadi gila. Aku hanya membantu mereka mati lebih cepat saja daripada mereka mati tersiksa, ucap dari saya. Apa yang kamu dapatkan dari sana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari mereka? Tanya dari Lei Ji. Mereka tidak memiliki benda yang berguna. Meskipun kita sudah memiliki 2 kartu roh berwarna ungu, tetapi aura Killing Heaven sudah sangat menyusut. Dan waktu yang kita miliki sudah hampir habis. Kita harus mendapatkan 1 kartu roh berwarna ungu lagi sesegera mungkin, ucap dari saya. Kamu memang sedikit gila. Tidak seharusnya kamu melakukan itu. Bahkan, walaupun kamu sudah menguji skill itu sekalipun, tindakanmu itu memang terlalu ceroboh, ucap dari Lei Ji. Terima kasih atas rasa khawatirmu kepadaku. Tidak apa-apa, dengan begini, aku sudah memverifikasi soal keaslian skill itu. Dan kamu tidak perlu lagi terluka untuk membuktikan keaslian skill ini, karena aku sudah mengujinya terlebih dahulu, ucap dari saya. Mendengar itu, pipi Lei Ji pun kembali memerah. Apakah dia GR? Ucap dari Wu Zhen yang melihat itu. Pak! Lei Ji pun langsung memukul bagian belakang Wu Zhen lagi. Jangan menertawakanku, ucap dari Lei Ji. Setelah mereka bertiga berhasil menguasai skill ini, mereka pun langsung bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, sebuah batu giok muncul di telapak tangan Xiaoyan. Giok ini adalah giok yang didapatkan dari Aoki Yuki. Ini adalah giok segel pemakaman kuno. Menurut Aoki Yuki, ini adalah sesuatu persyaratan untuk memasuki tempat yang berisikan sisa-sisa petarung dari Immortality sebelumnya. Kabut merah pembunuh pun semakin menyusut lagi. Mungkin sisa-sisa petarung Immortality ini adalah inti terakhir dari Killing Heaven level pertama, di mana pasti akan ada pertempuran yang sangat serius di sana. Dan saat-saat terakhir dari Killing Heaven level pertama ini pun sudah semakin dekat. Di bawah tekanan untuk bertahan hidup di sini, semua orang pasti telah menjadi binatang buas satu demi satu, dan yang lainnya pasti saling membunuh untuk bertahan hidup di sini. Karena jika mereka tidak bertindak kejam, maka hanya akan ada jalan buntu untuk mereka, dibunuh atau membunuh. Ayo, sebaiknya kita segera pergi dari sini, menuju ke area inti Killing Heaven level pertama, ucap dari saya.
Di tengah-tengah inti Killing Heaven level pertama ini, ada sebuah kota yang sangat luas dan besar. Dan sudah banyak suara pertempuran yang terjadi dan tidak ada habisnya di sana. Apa? Batu giok pemakaman kuno Feng Yu telah dirampok oleh orang lain, ucap dari seseorang. Di depan orang itu ternyata adalah Aoki Kyuki yang sedang mengepalkan tangannya dan membungkukkan kepalanya. Siapa yang mengambilnya? Tanya dari orang itu lagi. Di depan Aoki Kyuki saat ini ada seseorang wanita dengan sosok iblis, berambut keriting berwarna emas dan memancarkan cahaya menyilaukan. Dan pahanya yang ramping menggunakan rok mini ultra pendek berwarna kuning golkar. Jika aku tidak memberikan batu giok segel pemakaman kuno Feng Yu kepadanya, aku pasti akan mati di tangannya, ucap dari Aoki Kyuki. Wanita yang bernama Qian Sui itu pun lalu memandang ke arah Aoki Kyuki. Apakah kekuatan orang ini adalah seseorang fighting god bintang 8? Tanya dari Qian Sui. Ya, sepertinya tidak. Tim mereka beranggotakan 4 orang saja, dan 3 orang lainnya tidak perlu ditakuti. Karena yang terkuat dari mereka bertiga hanyalah seseorang fighting god bintang 6. Tetapi, ada satu orang yang sangat aneh. Tidak ada fluktuasi sumber gas di dalam dirinya. Namun pukulannya sangat sulit untuk ditahan. Dan itu pun hampir memusnahkanku, ucap dari Aoki Kyuki. Sungguh jika dia bukanlah seseorang fighting god bintang 8, maka kita harus mengambil kembali giok batu pemakaman kuno Feng Yu. Dan kita harus merebutnya kembali, ucap dari Qian Sui. Orang ini memang sangat kuat, tetapi karena dia tidak memiliki sumber gas, mungkin dia tidak akan menang melawan kita, ucap dari Aoki Kyuki. Mereka pasti akan pergi ke tempat sisa-sisa pertarungan Immortality. Kita hanya perlu menunggu mereka di sana saja, ucap dari Qian Sui. Semenjak memasuki Killing Heaven, petarung dari alam Dongsheng Jie ini selalu tak terkalahkan. Dan Qian Sui ini adalah pemimpin sebenarnya dari tim alam Dongsheng Jie. Saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sudah muncul di puncak gunung yang jauh di kota. Xiaoyan juga menghela nafas saat dia melihat sosok-sosok yang sedang berterbangan. Masih begitu banyak orang di sini ya, tetapi entah berapa banyak orang yang bisa bertahan sampai akhir, gumam dari Xiaoyan. Kemudian, di depan mereka terlihat ada sebuah kota. Dalam kota itu, Xiaoyan dapat merasakan banyak sekali aura yang bergejolak. Entah sudah berapa banyak tim yang telah memasuki kota itu. Baiklah, ayo kita pergi ke kota itu terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti arus lalu lalang orang-orang yang memasuki kota. Dan Xiaoyan juga mendengar beberapa berita dari tim yang lainnya di dalam perjalanan menuju kota itu. Sisa-sisa petarung immortal ini seharusnya akan terbuka dalam beberapa hari lagi. Dan di dalam sana akan banyak harta karun, ucap dari orang-orang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.